feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Mantan pembalap MotoGP, Michael Laverty, menilai Marc Marquez benar-benar tampil sempurna bersama tim pabrikan Ducati pada musim 2025 ini. Penampilan Marquez hingga berakhirnya 7 balapan pada MotoGP 2025 terbilang menjanjikan, terlebih dengan statusnya sebagai rekrutan anyar Ducati. Bagaimana tidak? Rider berjuluk Baby Alien itu tanpa sulit dibendung oleh rival dan bahkan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, di atas lintasan. Hingga sejauh ini, Marquez sudah mengukir total 5 podium dengan 3 kemenangan dari sesi balapan utama MotoGP 2025. Posisinya di puncak klasemen dengan 196 poin juga belum tergoyahkan seiring hasil solid yang didapatkan Marquez pada sesi sprint race atau balapan mini. Marquez nyaris membukukan catatan sempurna dengan mendapatkan 7 podium dengan 6 kemenangan dari sprint race. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut berjarak cukup jauh dari Bagnaia yang tertahan di peringkat ketiga dengan selisih sebanyak 72 poin. Jika dibandingkan Marquez, Bagnaia menjalani situasi yang lebih sulit dari musim-musim sebelumnya dalam mengukir kemenangan. Murid Valentino Rossi tersebut baru mendapatkan 1 kemenangan saja yang dia raih tatkala Marquez mengalami crash pada MotoGP Americas. Secara keseluruhan, Bagnaia sudah mengemas 4 podium dengan 1 kemenangan pada sesi balapan utama dan 4 podium saat sprint. Kegemilangan yang ditunjukkan oleh Marquez sebagai rekrutan anyar tim pabrikan asal Italia itu bukanlah hal mengejutkan bagi Michael Laverty. Pria Inggris yang kini menjadi pengamat MotoGP itu sudah mengira Marquez akan melejit di awal musim ini karena dia memiliki segalanya. Dari bakat hebat serta dukungan tim dalam hal teknis dan non-teknis sudah dikantongi rider asal Spanyol tersebut untuk tampil mumpuni. Musim lalu saya sudah mengira Marquez akan menyapu bersih ketika dia mengendarai Ducati, kata Laverty, dilansir dari Motosan. Motor ini tidak sama dengan GP23, tetapi sekarang dia memiliki semua alat yang dibutuhkan, tuturnya menambahkan. Pada akhirnya, Marquez benar-benar menjadi satu pembalap yang bisa menghadirkan perbedaan bagi pasukan Borgo Italia tersebut saat Bagnaia kesulitan. Dia akhirnya memiliki motor terbaik di grid, bahkan jika rekan setimnya mengatakan sebaliknya, dialah yang membuat perbedaan, ucap Laverty. Dalam kesempatan yang sama, Laverty juga merasa rider Spanyol itu sudah berevolusi dengan baik untuk membaca arah balapan yang dijalaninya. Marquez adalah pembalap yang tidak hanya beradaptasi dengan situasi apapun, tetapi juga tahu bagaimana membaca balapan dan evolusi trek dengan sangat baik, ucap Laverty. Dia adalah tipe pembalap yang bisa mengubah arah balapan kapan saja, karena dia memahami detail yang tidak dipahami orang lain, imbuhnya. Karena kemampuan-kemampuan yang dimiliki Marquez tersebut membuat Bagnaia akan sulit mengalahkannya di lintasan dengan motor yang sama. Itulah alasan mengapa Bagnaia berjuang keras, ucap Laverty. Dia tidak hanya bersaing dengan Ducati lainnya, tetapi juga dengan versi paling lengkap dari Marquez, imbuhnya. Ducati GP25, masalah performa yang menghantui Pecco Bagnaia di MotoGP 2025, Tardozzi murka dan tuntut solusi segera. Musim MotoGP 2025 yang semula diprediksi akan menjadi musim dominasi Ducati, justru menjadi babak penuh tekanan dan kekecewaan bagi juara bertahan, Francesco Bagnaia. Motor anyar Ducati Desmosedici GP25, yang digadang-gadang sebagai senjata pamungkas untuk mempertahankan supremasi pabrikan asal Bologna itu, kini berubah menjadi sumber masalah serius. GP25 merupakan hasil evolusi dari dominasi Ducati selama beberapa musim terakhir. Namun, performa motor ini justru jauh dari ekspektasi. Keputusan teknis yang diambil Ducati untuk tidak menggunakan mesin baru, yang sebelumnya telah diuji oleh Bagnaia dan Marc Marquez namun kemudian ditolak keduanya, menjadi titik awal dari serangkaian kendala yang mereka alami. Mesin yang dipilih ternyata tidak mampu memberikan rasa berkendara yang diharapkan oleh para pembalap top Ducati. Bagnaia mengungkapkan kesulitannya dalam menemukan rasa yang optimal dengan GP25, terutama pada bagian depan motor. Kami tidak bisa mendapatkan feeling yang kami butuhkan, terutama saat masuk tikungan. Ini membuat saya kesulitan menjaga ritme dan kepercayaan diri,
kata Bagnaia usai balapan di MotoGP Inggris 2025 yang digelar di sirkuit Silverstone. Kondisi tersebut membuat peraih 2 gelar juara dunia MotoGP itu kini tercecer di posisi ketiga klasemen sementara, tertinggal 72 poin dari pemimpin klasemen, Marc Marquez. Ironisnya, Marquez pun mulai mengeluhkan hal serupa terkait performa GP25 setelah balapan di Inggris. Kami berdiskusi setelah balapan. Saya dan Marc merasakan hal yang sangat mirip. Ini bukan masalah gaya balap, tetapi memang motor ini belum seimbang, ungkap Bagnaia, dikutip dari Crash. Permasalahan utama yang dikeluhkan Bagnaia adalah kurangnya grip dan ketidakstabilan pada bagian depan motor. Hal ini membuatnya kesulitan saat sprint maupun race penuh, karena performa ban sangat cepat menurun. Saat sprint race, saya benar-benar menghabiskan ban belakang hanya untuk mencoba bertahan. Itu sangat berat, keluhnya. Upaya untuk menyesuaikan setelan motor agar mendekati karakter Ducati GP24 sejauh ini belum membuahkan hasil. GP24 dikenal sangat stabil dan responsif, membuat banyak pembalap, termasuk Alex Marquez yang menggunakannya di tim Gresini, mampu tampil kompetitif. Kini, justru Alex yang menjadi pesaing utama Marc di klasemen, dengan selisih 24 poin di posisi kedua. Situasi yang memburuk di internal tim Ducati akhirnya memicu reaksi keras dari Direktur Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi. Dikenal sebagai sosok tegas, Tardozzi dikabarkan meluapkan amarahnya dalam pertemuan tim teknis usai MotoGP Inggris. Ia menuntut agar seluruh jajaran insinyur dan mekanik segera menyelesaikan masalah teknis pada GP25. Tidak ada alasan lagi. Kami adalah tim juara dunia dan kami tidak bisa terus-terusan mencari pembenaran. Masalah ini harus diselesaikan sebelum terlambat, tegas Tardozzi dalam rapat tim, sebagaimana dilaporkan media Italia Gazzetta dello Sport. Ia juga menekankan bahwa tidak ada individu yang disalahkan, tetapi seluruh tim bertanggung jawab atas kondisi saat ini. Sumber internal tim menyebut bahwa Tardozzi bahkan mempertimbangkan untuk melakukan rotasi teknisi dan mempercepat pengembangan paket aerodinamika baru yang direncanakan untuk paruh kedua musim. Jika perlu, kami akan kerja siang malam. Tidak ada waktu lagi untuk eksperimen yang gagal, ujarnya. Bagi Bagnaia, masalah teknis ini telah berkembang menjadi krisis kepercayaan diri. Sebagai pembalap utama tim pabrikan, tekanan untuk terus bersaing di papan atas sangat besar. Namun dengan motor yang belum mampu mendukung gaya balapnya secara maksimal, ia merasa seperti kehilangan senjata utamanya. Saya mencoba segala hal, dari setting suspensi hingga gaya masuk tikungan. Tapi hasilnya belum cukup. Saya merasa seperti tidak bisa mengekstrak potensi maksimal motor ini, kata Bagnaia kepada wartawan di paddock Silverstone. Ia pun mengakui bahwa ekspektasi untuk menemukan solusi instan sangat tidak realistis. Butuh waktu. Tapi kami harus segera menemukan arah yang benar. Kami tidak bisa menunggu hingga musim hampir berakhir untuk menjadi kompetitif, tegasnya. Sementara Bagnaia terseok, Marc Marquez justru berhasil mempertahankan posisi puncak klasemen meski menggunakan motor yang sama. Namun, dominasi Marquez bukan tanpa celah. Ia juga mulai mengalami masalah serupa dan hasil di Silverstone menunjukkan performanya mulai terganggu. Saya harus mengubah banyak hal selama balapan, dan itu bukan hal yang ideal. Kami semua di Ducati perlu duduk bersama dan melihat arah pengembangan motor ini, kata Marquez. Hal ini menyoroti bahwa masalah pada GP25 bukan hanya soal gaya balap Bagnaia, tetapi kemungkinan merupakan kekurangan mendasar dari paket teknis tahun ini. Dengan sisa musim yang masih panjang, Ducati masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Namun, dengan gap yang cukup besar di klasemen dan performa motor yang belum stabil, tekanan kini berada pada pundak tim teknik Ducati. Tardozzi menegaskan bahwa mereka harus menemukan solusi sebelum paruh musim berakhir jika masih ingin mempertahankan gelar juara dunia. Musim MotoGP 2025 bisa jadi bukan hanya soal siapa yang tercepat di lintasan, tetapi juga siapa yang paling cepat menyelesaikan masalah di balik layar. Marc Marquez selamatkan muka Ducati di MotoGP Inggris 2025, dapat pujian dari Tardozzi.
Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Dalam balapan penuh drama di MotoGP Inggris 2025 yang digelar di sirkuit Silverstone pada Minggu, 25 Mei 2025, pembalap Ducati Lenovo tersebut sukses meraih podium ketiga dan menyelamatkan muka Ducati di tengah performa mengecewakan dari para pembalap tim pabrikan asal Italia itu. Atas pencapaian tersebut, Marquez banjir pujian, termasuk dari manajer Ducati Corse, Davide Tardozzi. Balapan MotoGP Inggris 2025 kali ini memang layak disebut sebagai salah satu yang paling kacau dalam kalender musim ini. Sejak awal balapan, drama demi drama mewarnai jalannya race. Bahkan belum 3 lap berlalu, bendera merah, red flag, sudah dikibarkan akibat insiden yang melibatkan beberapa pembalap. Hal ini memaksa race director mengeluarkan keputusan untuk melakukan restart, dan sejak saat itu, ketegangan terus memuncak hingga akhir balapan. Salah satu insiden yang paling mencuri perhatian tentu adalah terjatuhnya Francesco Bagnaia. Sang pembalap andalan Ducati itu kehilangan kendali atas motornya saat mencoba melakukan late braking di tikungan cepat. Nasib sial ini membuat Bagnaia gagal finish, sekaligus memperburuk hari bagi tim Ducati secara keseluruhan. Namun, drama belum berhenti sampai di situ. Fabio Quartararo, yang tampil impresif sepanjang akhir pekan dan memimpin balapan dengan cukup nyaman, harus mengalami mimpi buruk saat motornya mengalami masalah teknis hanya beberapa lap sebelum garis finish. Rider Yamaha itu pun gagal melanjutkan balapan, dan harus pulang dengan tangan hampa, padahal ia nyaris mengunci kemenangan. Dalam kondisi yang serba tak menentu itu, Marc Marquez tampil sebagai penyelamat. Memulai balapan dari posisi kelima, Marquez menunjukkan kecermatan dalam membaca kondisi sirkuit dan strategi balapan yang jitu. Ia menjaga ritme balapan dengan baik, menghindari risiko berlebihan, dan memanfaatkan setiap celah yang muncul akibat kesalahan pembalap lain. Hasilnya, Marquez berhasil finish di posisi ketiga di belakang Marco Bezzecchi, Aprilia, yang secara mengejutkan keluar sebagai pemenang, serta Johann Zarco, Honda, yang tampil konsisten sepanjang balapan dan meraih podium kedua. Atas pencapaian tersebut, Marquez langsung mendapatkan banyak pujian, terutama dari lingkungan internal Ducati. Manajer Ducati Corse, Davide Tardozzi, secara terbuka mengakui bahwa balapan di Silverstone kali ini sangat berat bagi timnya. Bagi kami, ini adalah minggu yang cukup rumit, tidak biasa, jelas tidak gemilang, dan dengan performa yang cukup biasa saja, ungkap Tardozzi, dikutip dari Motosan. Ia menambahkan bahwa meskipun tim secara keseluruhan tampil di bawah ekspektasi, kehadiran Marquez yang berhasil membawa pulang podium menjadi penyelamat citra tim pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Untungnya, kami punya Marc. Ia tampil luar biasa dan menyelamatkan nama Ducati di tengah kekacauan yang terjadi sepanjang balapan, tambahnya. Tardozzi juga menyoroti ketenangan dan pengalaman Marquez dalam menghadapi balapan yang penuh tekanan. Marc adalah pembalap yang tahu bagaimana bertahan dalam kondisi terburuk. Ia tidak panik, tidak gegabah, dan itu yang membuat perbedaan hari ini, kata dia. Sementara itu, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, juga mengapresiasi perjuangan Marquez. Ia menyebut podium ketiga yang diraih oleh pembalap asal Spanyol itu bukanlah hasil yang bisa dianggap remeh, mengingat betapa keras dan tidak terduganya jalannya balapan. Balapan ini seperti roller coaster. Begitu banyak hal terjadi di luar prediksi. Dalam kondisi seperti itu, bisa finish dan naik podium adalah prestasi luar biasa, ujar Dall'Igna. Marquez sendiri mengaku cukup puas dengan hasil yang diraihnya. Meski tidak menang, ia menilai podium ketiga adalah hasil maksimal yang bisa dicapai dalam kondisi seperti itu. Ini bukan balapan yang mudah. Banyak insiden, kondisi lintasan berubah-ubah, dan tekanan sangat tinggi. Tapi kami tetap fokus dan hasilnya cukup memuaskan, ujar Marquez kepada media seusai balapan. Saya dedikasikan podium ini untuk tim yang telah bekerja sangat keras sepanjang akhir pekan. Ini adalah hasil dari kerja kolektif, lanjutnya. Dengan tambahan poin dari podium ketiga ini, posisi Marquez di klasemen sementara pun menguat. Ia kini masih menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini.
Sementara itu, Ducati masih harus bekerja keras untuk meningkatkan konsistensi seluruh pembalapnya, terutama setelah insiden yang menimpa Bagnaia di Silverstone. MotoGP Inggris 2025 menjadi pengingat bahwa segala hal bisa terjadi dalam balapan, dan hanya pembalap dengan ketenangan serta pengalaman tinggi yang mampu memanfaatkannya. Dalam hal ini, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya masih menjadi sosok yang tak tergantikan di lintasan. Gelaran MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone menjadi salah satu balapan paling dramatis dan penuh kejutan musim ini. Di balik insiden-insiden yang terjadi sepanjang balapan, satu nama mencuri perhatian dan menuai banyak pujian, Marc Marquez. Aksi heroik sang 8 kali juara dunia ini tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga membuat bos Ducati terkesima dengan ketangguhan mental dan keterampilannya di lintasan. Awal balapan sebenarnya berjalan cukup lancar, namun kejutan langsung terjadi di tikungan pertama ketika Alex Marquez mengalami kecelakaan. Tak lama berselang, insiden yang lebih serius melibatkan Franco Morbidelli dan Aleix Espargaro. Keduanya terlibat tabrakan yang membuat motor mereka mengeluarkan oli dan membasahi lintasan. Hal ini menciptakan kondisi yang sangat berbahaya bagi para pembalap lainnya. Tak terhindarkan, Marc Marquez pun ikut tergelincir di area yang terkena oli tersebut. Dengan sejumlah pembalap mengalami kecelakaan dan kondisi lintasan yang tidak aman, bendera merah akhirnya dikibarkan, menandakan balapan dihentikan sementara. Karena belum genap 3 lap dijalankan, aturan MotoGP mengizinkan para rider yang terjatuh untuk kembali membalap dari posisi awal, asalkan mereka dan motor mereka siap untuk restart. Namun, disinilah drama sejati dimulai bagi Marc Marquez. Motor utama Marquez rusak cukup parah akibat crash dan tidak bisa digunakan untuk melanjutkan balapan. Maka, satu-satunya opsi yang tersisa adalah menggunakan motor cadangan, motor yang sama sekali belum mendapatkan sentuhan setup selama sesi latihan bebas, FP, maupun kualifikasi. Artinya, motor itu belum disesuaikan dengan karakteristik gaya balap khas Marquez, yang selama ini sangat spesifik dan membutuhkan setup yang presisi. Meski demikian, Marc Marquez tidak gentar. Alih-alih menjadikan hal ini sebagai alasan untuk menyerah atau tampil seadanya, Marquez justru menunjukkan mental juara sejatinya. Ia menyesuaikan gaya balapnya dengan karakter motor yang tidak familiar, sesuatu yang sangat sulit dilakukan bahkan oleh pembalap papan atas sekalipun. Marquez membuktikan bahwa dalam balapan, keterampilan, insting, dan keberanian bisa menutup celah teknis yang ada. Balapan dimulai ulang dengan format 19 lap. Francesco Bagnaia sempat memimpin dengan start impresif, namun sayangnya mengalami kecelakaan di tikungan ke-6 dan tak mampu melanjutkan balapan. Posisi depan kemudian dikuasai oleh Fabio Quartararo yang menyalip Marco Bezzecchi dan Johann Zarco. Namun malang menimpa Quartararo, mesinnya jebol di tengah balapan, membuatnya terpaksa mundur. Situasi ini membuka peluang besar bagi Bezzecchi dan Zarco. Keduanya tampil konsisten dan agresif, lalu menyegel posisi 1 dan 2 secara berturut-turut. Namun kejutan terbesar datang dari posisi 3, di mana Marc Marquez berhasil merangsek ke podium dengan motor cadangan yang belum diseting. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung menjadi perbincangan di paddock. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang menyaksikan langsung jalannya balapan, memberikan pujian tinggi untuk Marquez. Dalam sebuah wawancara pasca race, ia mengungkapkan kekagumannya terhadap pembalap Spanyol tersebut. Apa yang dilakukan Marc hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Menggunakan motor cadangan tanpa setup dan tetap bisa naik podium. Itu bukan hal biasa. Dia membuktikan bahwa skill dan determinasi bisa mengalahkan kendala teknis. Saya rasa semua orang di paddock hari ini harus mengakui kehebatan Marquez, kata Dall'Igna. Menurutnya, keberhasilan Marquez kali ini juga memberikan pelajaran penting bagi seluruh tim dan pembalap, bahwa setup motor, meski penting, bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan. Marc menunjukkan bahwa ketika semua hal tampak tidak menguntungkan, skill dan mental juara masih bisa membawa pembalap ke hasil terbaik.
Ini sangat inspiratif, tambahnya. Marquez sendiri mengaku senang dengan hasil yang diraih, meskipun tidak sepenuhnya puas karena harus membalap tanpa motor utama. Itu bukan kondisi ideal. Tapi saya tahu saya harus tetap berjuang. Saya coba menyesuaikan gaya saya dan mencari batas motor ini lap demi lap. Podium ini rasanya seperti kemenangan, ujar Marquez sambil tersenyum. Aksi heroik Marquez di Silverstone ini bukan hanya menjadi highlight MotoGP Inggris 2025, tapi juga mempertegas statusnya sebagai salah satu pembalap paling bertalenta dan tangguh dalam sejarah balap motor. Dengan hasil ini, Marquez juga memperkuat posisinya di klasemen sementara dan menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya, terlepas dari segala keterbatasan teknis yang dihadapi. MotoGP Inggris 2025 menjadi bukti nyata bahwa semangat juang, pengalaman, dan kemampuan beradaptasi bisa mengatasi segala rintangan. Marc Marquez telah membuktikan, sekali lagi, bahwa juara sejati bukan hanya mereka yang memiliki motor terbaik, tetapi mereka yang mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan.